Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Tekon TV. Stay safe, stay healthy, and stay connected with Tekon ID. Kali ini kita kembali dua orang pakar yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Erwin Supandi, seorang pakar saham, dan juga Bapak Christian Triswanto dari Kreatif. Nah, tema kita hari ini cukup menarik, yaitu tentang digital marketing dan personal branding. Seperti yang kita ketahui ya Pak Erwin dan Pak Christian, di tengah pandemi ini banyak sekali yang mengeluhkan tentang sulitnya untuk melakukan personal branding atau melakukan pemasaran secara mandiri ya Pak ya. Nah, menurut Pak Christian dan Pak Erwin, kira-kira mengapa mereka mengalami kesulitan seperti itu ya Pak ya? Apakah dari kualitas produknya yang kurang menarik atau dari teknik brandingnya sendiri yang belum menguasai seperti itu? Ya, oke. Saya dulu ya, saya coba kupas dulu. Jadi gini, kalau penting pertama kita harus tahu dulu, kita mau duluan, mau majuin apa sih sebenarnya? Produknya kah, atau personalnya kah, atau kita sebagai identitas perusahaan? Dan tentu saja kembali lagi ke jenis usahanya dong, ya kan? Kalau kebetulan saya sebagai seorang pakar saham, saya ada berada di dua sisi ini nih. Saya menciptakan suatu sistem, berarti saya punya produk, setuju ya? Ya. Dan saya sendiri sebagai seorang pakar, saya seorang pengajar, berarti saya juga secara personal harus membranding diri saya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, saya majuin yang mana dulu nih? Produknya dulu kah? Atau personal dulunya kah? Nah, dari sisi itu juga ada kegalauan tersendiri, kita. Dan tadi kalau berbicara mengenai kesulitan di saat pandemi ini, bagaimana sih orang untuk melakukan personal branding, ya kan? Ya, pertama tentu saja tidak lepas dari dunia sosial media, ya kan? Saat ini kita nyaris berkomunikasi dengan teman-teman kita lewat sosial media. Tanya kabar, apakah masih sehat-sehat saja? Itulah sosial media. Ketika melihat teman kita aktif di sosial media, oh berarti masih sehat. Ya kan, di tengah pandemi seperti ini, betul kan? Nah, tapi alangkah baiknya kita menggunakan sosial media itu tidak hanya untuk sebagai aktualisasi diri atau ya eksistensi saja. Kita coba berpikir untuk menunjukkan kepada khalayak umum skill apa sih yang kita punya. Dan beruntung sekali di saat kondisi pandemi ini kita banyak di rumah ya. Kita sering waktu awal-awal tahun 2000 kita di lockdown, kita di rumah, dan itu sebenarnya waktu yang terbaik buat kita untuk memperkaya kita dengan skill-skill yang baru. Dan waktunya juga untuk mulai kita mengumumkan, kita mulai kasih tahu kita punya skill apa sih sebenarnya gitu. Dan skill itu menghasilkan apa sih? Nah, menghasilkan apa itu ada produk kan. Banyak saya lihat kemarin tuh ibu-ibu rumah tangga atau kaum wanita yang ketika kantornya di lockdown pulang ke rumah jadi punya skill baru, yaitu skill memasak ya. Ada tiba-tiba jadi yang tadinya nggak pernah masak sama sekali, tahu-tahu bikin kue, bikin open PO masak. Nah, tinggal lihat nih masakannya dulu kah, kuenya dulu kah yang di branding, atau diri dia sebagai seorang chef mama, chef baru, ya kan? Nah, mungkin ini kita diskusi ya, kita diskusi ya. Kira-kira dari saya itu, mungkin Pak Christian bisa memberi masukan atau komentar. Ya, saya sangat setuju sekali dengan apa yang Pak Erwin sampaikan ya. Jadi di masa pandemi ini memang hampir dari kita tuh nggak ada yang siap ya. Jadi ketika pandemi ini datang, kita settingan kerja kita, gaya style kita kerja dipersiapkan untuk kondisi sebelum pandemi, karena kita kan nggak ada yang menebak pandemi yang akan datang. Tapi memang datang setelah tiba-tiba, dan mau nggak mau kita tuh adaptasi. Saya sangat setuju sekali dengan Pak Erwin sampaikan bahwa dadakan ada cek mama ya. Itu ya, tapi dari masalah sekarang menurut saya pribadi, menambahkan apa yang kata Pak Erwin tadi, adalah ketika kita tuh sebagai cek mama, kita mempunyai sebuah masakan yang enak, kita mungkin mencoba mempromosikannya melalui IG ya. Kita mencoba mempromosikan melalui media sosial, tapi pada akhirnya jangkauan kita, reach kita tuh hanya sekian saja. Itu yang masalah parah ya. Jadi
masalah yang kita harus hadapi juga, karena kita belum siap untuk menghadapi sebuah industri baru yang kita sebut industri 4.0. Jadi di mana industri ini kita tidak bisa hanya main, oke, saya punya produk bagus, semua orang juga punya produk bagus. Oh, saya punya media sosial, semua orang saat ini juga punya media sosial. Lebihannya itu apa? Nah, itu yang mungkin kita harus petakan juga. Kita juga harus tahu arahnya apa, kita punya bisnis ini mau kita bawa ke arah mana. Kita mau nggak mau, kata Pak Erwin bilang tadi, kita kayak dipaksa. Tiba-tiba mendadak kita harus savvy dalam semua teknologi. Dulu kita mungkin harus ketemu orang ngobrol langsung. Sekarang kita mau nggak mau belajar menggunakan media yang bisa gunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Yang tepatnya menggunakan seperti tatap muka, ya, banyak sekali software yang dipakai pada saat ini. Nah, seperti itulah kita harus lakukan pada saat ini. Menarik sekali ya Pak ya. Lalu menurut Pak Erwin ini sebaiknya diutamakan yang mana dulu nih Pak? Kualitas produknya atau brandingnya Pak? Oke, personal branding atau produk ya. Iya. Nah, kalau buat saya sih dua-duanya sama-sama penting untuk kita. Tapi yang perlu kita cermatin adalah kalau kita memiliki produk bagus, kita harus pastikan juga bahwa produk ini dikenal oleh khalayak luas dan mereka menilai kalau produk ini adalah suatu produk yang baik, ya kan? Jadi kita harus membangun community atau testimoni untuk memberitahukan ke khalayak umum bahwa ini adalah produk bagus. Sedangkan kalau personal branding lebih gampang orang lihatnya. Setidaknya kita punya ring terdekat dulu yang merekomendasikan kita. Nah, kita jelek-jelek begini, sosial media juga pasti punya follower, setuju ya? Walaupun mungkin followernya nggak sampai jutaan seperti influencer, seperti artis sosmed dan sebagainya, ya kan? Nah, tapi dari follower kita yang cikal bakal yang awal ini bisa jadi suatu landasan buat kita. Dan kalau untuk personal branding sendiri, saya bilang ada sisi kekurangannya. Sisi kekurangannya yaitu kita sebagai seorang, kalau kita mau membranding diri kita, artinya apa? Kita sudah mulai mengangkat diri kita untuk menjadi seorang influencer. Kayak seorang pakar saham, saya seorang pakar saham, saya berarti harus dikenal ya. Nah, ini harus ada image yang dibangun, dan image itu meliputi banyak hal. Kalau pria harus berpenampilan rapi, bagus, atau kalau enggak memang kalau identitasnya mau jadi seorang rocker, tampilannya sedikit casual ya harus ada tema yang dibangun di dalam diri. Dan tentu saja tidak lepas kalau kita membangun image juga harus membangun image yang baik. Kita menjaga perilaku kita off air dan on air, dan harus merapikan apa yang sebelumnya habit yang kurang baik, kita harus rubah. Jadi PR-nya cukup banyak kalau yang personal branding. Sedangkan kalau saya lebih suka ke brandnya, produk. Karena apa? Kalau saya membangun produk itu adalah kita membangun services. Buat saya, produk itu, brand itu tidak lepas dari kualitas pelayanan, ya, kita bagaimana handle klien kita, dan tentu saja produk kita juga harus bisa masuk ke tingkat kepuasan yang tertentu. Itu harus ada benchmarknya juga gitu. Kalau saya dari sisi saya seperti itu. Mungkin Pak Christian ada komentar lain. Ini luar biasa, saya sangat setuju ya dengan apa yang dikatakan Pak Erwin ya, bahwa produk itu memang satu langkah dasar, ya, langkah awal. Kita harus mempunyai service dan produk yang bagus dulu supaya kita bisa yakin bahwa customer akan kembali pada kita. Tapi seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa masalahnya tuh kembali lagi ke teknologi ya, karena 4.0 ini kalau kita memang tidak tanda kutip memaksakan diri kita untuk bisa cepat belajar, ya kita akan ketinggalan ya. Dan pada masalahnya yang terbesar saat ini bukan masalah 4.0-nya, mungkin beberapa dari kita tuh memang sudah tech savvy, jadi kita mendengarkan sesuatu, kita akan belajar dengan cepat, kita bisa beradaptasi. Masalahnya sekarang, seberapa jauh Bapak Ibu mau berinvestasi? Karena untuk masuk ke era 4.0, investasinya sungguh tidak murah ya, bahkan masuk ke mahal. Jadi kita harus membagi budget antara kita harus marketing,
apakah kita harus masuk ke teknologinya dulu. Ini kalau kita dua masuk dalam waktu sesingkat-singkatnya, ya kalau memang kita budgetnya banyak dan kita berani investasi, mungkin memungkinkan. Tapi bagaimana buat kita semua saat ini yang seorang pakar, yang mungkin dia seorang diri, ya, mungkin dia perusahaannya juga belum segitu berkembang, tapi dia harus menginvestasikan segitu banyaknya hal yang mungkin dia sendiri juga belum mengerti. Itu salah satu yang saya garis bawahi pada hari ini kita harus memperhatikan. Itu sebabnya kreatif saat ini bisa hadir dan jadi solusi buat Bapak Ibu sekalian semua. Ya, jadi kalau kita ngomongin digital marketing, ya di luar sana perusahaan digital marketing banyak sekali. Ya, saya nggak sebut satu, banyak sekali yang mereka menawarkan desain-desain menarik, konten. Ya itu saya rasa semua orang juga bisa. Tapi saat ini apakah seorang ya yang tanda kutip kita akan mencari seorang promotor? Apakah promotor tersebut sudah 4,0? Nah, dengan kreatif ini kita akan diberikan ya sebuah kerjasama bersama Tekon ID, ya. Tekon ID ini adalah sebuah perusahaan yang mempunyai artificial intelligence, di mana keseharian kita akan dikasih sebuah kepintaran buatan untuk membantu kita untuk scale up, di mana kita akan mampu mengatur jadwal. Ya, kalau kita seorang ibu rumah tangga, kita jago masak, kita jual masak. Ketika kita menjual masakan kita, ya ketika yang beli cuma 20-30 masih oke. Ya kita bersyukur karena order kita banyak 200 misalnya. Bapak Ibu pernah bayangin nggak dapat order 2000? Mungkin loh. Nah ketika dapat order 2000 gimana kita ngaturnya? Nah itunya perlunya kita mempunyai kepintaran buatan. Dan terlebih lagi pada saat ke depan nanti kita harus bisa memetakan apa yang harus kita lihat nih dari customer kita, selera kita gimana. Nah itu saatnya kita mungkin belajar juga kegunaannya dari kepintaran buatan ini apa. Itu sebabnya kreatif hadir untuk membantu Bapak Ibu sekalian untuk bisa men-scale up bisnisnya. Tidak hanya dari segi kita beriklan di media sosial, tapi kita mempunyai nilai lebih di mana kita ini akan mendigitalisasi perusahaan Bapak Ibu sekalian untuk bisa beradaptasi dengan iklim 4.0 ini. Seperti itu. Jadi sebenarnya untuk kedua hal itu tetap sangat penting semua ya Pak ya. Nah lalu untuk melihat pasaran saat ini, konsumen itu lebih memilih untuk melihat kualitas produk atau nama dari brandnya itu sendiri. Bagaimana Pak Erwin? Wah ini pertanyaan sebenarnya masuk ini ke ranah yang berbeda ya. Ini soalnya gini, itu kembali lagi ke konten sih sebenarnya. Bagaimana kita membangun image itu sendiri sih. Seperti ibarat kata membandingkan antara Android dan iOS. Bagus mana? Tentu saja masing-masing punya fansnya sendiri-sendiri dan punya yang punya fanatik ya, punya keinginan sendiri-sendiri. Cuma yang saya bilang adalah gini. Kalau kita berbicara mengenai brand itu perlu bagus dulu atau image-nya dulu. Kalau saya, dari sisi saya adalah image-nya dulu. Ya, kalau saya, pasti kita harus bagus. Tapi kan tidak menutup kemungkinan ketika diluncurkan, kita tidak tahu nih keinginan pasar seperti apa, ya kan? Kita nggak tahu produk kita itu masuk ke segmen mana sih pada akhirnya. Nanti seiring berjalannya waktu kita perlu riset. Itu sebabnya saya melihat di sini kreatif juga ada ya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Christian mengenai industri 4.0. Itu menurut saya memang yang tadi adalah masalah investasi juga ya. Jadi kita itu harus meriset juga sebenarnya market. Kita tidak bisa serta-merta ayo promosi aja, promosi bang lempar ke iklan, lempar pokoknya semua. Tapi waktu kita melempar iklan, saya melihat bahwa kita perlu masuk ke segmen mana nih? Segmen kelompok umur, segmen gender mungkin ya, ibu, bapak, anak, remaja. Nah itu masing-masing biasa segmennya sendiri-sendiri. Dan kembali lagi harus ada riset. Nah mungkin Pak Christian bisa menjelaskan nih yang kreatif lakukan. Riset seperti apa yang kreatif lakukan. Ya, menarik ini Pak. Menarik ya, masalahnya cukup berat menurut saya ya. Karena ini suatu pertanyaan yang mungkin menjadi masalah yang sama buat kita semua ya. Jadi saya sih sangat setuju dengan Pak Erwin ya. Sekali lagi saya setuju, tiga kali berturut saya setuju karena memang
menurut saya membangun sebuah branding itu penting ya. Tapi seperti saya sampaikan lagi, pertanyaannya sekarang, apakah kita sebagai satu orang, mungkinkah kita untuk menginvestasikan ke semua? Kemudian oke, kita fokus ke image, kita fokus ke sini, kita fokus gitu. Kita tetap membutuhkan tenaga ya, seperti Pak Erwin sampaikan bahwa memang betul itu sebabnya kreatif hadir. Biar Bapak Ibu sekalian bisa fokus untuk pengembangan mungkin produk-produknya sendiri. Bagaimana kita produk ini bisa memberikan servis yang lebih bagus lagi pada seorang klien. Bagaimana kita bisa mempunyai sebuah produk yang kualitasnya mungkin lebih dari yang lain ya, karena tanpa kita mempunyai kualitas produk yang lebih dari yang lain, ya sangat mustahil seorang customer akan kembali pada kita. Kita mungkin bisa investasi gila-gilaan, pakai media sosial, pakai iklan, bahkan koran mungkin yang sudah dijauhi pada saat ini, kita investasi besar-besaran di sana nggak apa-apa. Tapi ketika dia nyoba barangnya, kok feelingnya seperti ini ya, itu bisa juga nih. Sebabnya perlunya kita juga mungkin membagi sinergi. Seperti contohnya Pak Erwin ya, Pak Erwin kan mempunyai sebuah profesi sebagai pakar saham. Kalau dari sisi kreatif, betul sekali, memang dari tim kreatif kita mempunyai sebuah tim yang untuk melakukan research ya. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis Pak Erwin. Sebagai contohnya saat ini kalau tadi sekilas sampaikan bahwa Pak Erwin adalah pakar saham, yang terlintas di pikiran kami ya, saya mewakili tim saya, pasti mereka berpikir, oh saham, akhir-akhir ini banyak tuh saham nyangkut ya. Jadi bukan nama band yang bagus loh ya, namanya bandnya jelek sekali loh, dan Nyangkuters. Jadi didengar agak kurang kurang nyaman ketika kita mendengar tersebut gitu ya. Tapi lucu sebenarnya, kita ngeliat geli gitu. Tapi bagi yang memang di dalam anggota band itu rasanya kalau dengar rasa hawanya marah. Bagaimana kita diputuskan lah? Makanya sebabnya kita melakukan research, oh ini ya trennya seperti ini, kita bisa memakai mungkin tren tersebut. Tapi gunanya segini, bukan untuk menjelek-jelekan pihak tersebut, tidak. Tujuan kita memberikan solusi buat mereka, karena mereka bingung solusinya gimana. Nah ini Winnerso kan dia punya algoritma yang bagus ya, dengan daftar uji sudah dibuktikan banyak membernya. Nah, kita bisa memberikan solusi ini pada mereka. Kalau ini trading style-nya mirip, bisa suit dengan cocok dengan mereka, maka kami yakin dengan kita memberikan sebuah algoritma yang benar pada mereka, dan pada akhirnya mereka akan istilahnya lulus ya. Kita melepaskan title kita sebagai The Nyangkuters seperti itu, kan sangat membanggakan ya. Ya, saya mau nambahin sedikit ya. Apa yang Pak Christian sebutkan itu memang tepat sekali. Kebetulan saya juga bekerja sama dengan kreatif untuk membranding apa yang saya sedang saat ini saya lakukan. Dan itu kalau di industri saya, market behavior itu bergerak sangat-sangat cepat. Kita berbeda antara market ketika pandemi dan sekarang adalah market transisi di mana Indonesia, dunia pada umumnya sedang melakukan vaksin, dan kita tidak tahu after vaksin ini bagaimana. Ini kan transisi. Nah, jadi behaviornya berubah, dan kebetulan market saya adalah market yang sangat sensitif terhadap iklim ekonomi pada umumnya ya. Karena market saya adalah para masyarakat yang berinvestasi di dunia saham. Nah, itu behaviornya berubah sekali. Dan kalau saya di satu sisi saya harus ngajar, di satu sisi saya harus mendevelop sistem, memaintain sistem. Buat saya tidak mungkin saya untuk berpikir promosinya, riset marketingnya, buat saya sudah cukup berat sekali. Maka saya menyerahkan ke yang qualified, yang pakar yang qualified. Di sini saat ini adalah tim kreatif ya, dan mereka yang melakukan riset itu. Jadi mereka menemukan banyak ada pengguna-pengguna trader-trader baru di dunia saham dan memiliki kesulitan dalam berinvestasi saham. Nah, terus mereka yang mikirkan nih campaign-nya seperti apa gitu. Jadi di sisi saya memikirkan bagaimana menciptakan produk, meningkatkan kualitasnya, sedangkan untuk meningkatkan image brand, saya serahkan ke tim kreatif. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi saya mungkin nambah juga ya dari Pak Erwin. Tadi kan Pak Erwin betul sekali ya, karena kan kreatif ini memang kita mempunyai cara kerja ya. Jadi cara kerja kita yang pertama memang itu kita mengidentifikasi ya di arah promosi kita kemana. Tapi sebenarnya tidak hanya seorang partner di dalam, kita kan partnership dalam artian kita mengambil klien, membantu tersebut untuk klien tersebut berkembang. Kita tuh menjadi partner sama seseorang tersebut. Kita memastikan bahwa dia itu juga bisa scale up. Tapi cara kita tuh tidak hanya untuk promosi, tapi kita bisa identify di mana
kebutuhan di pasar itu seperti apa, gimana pakar ini bisa menjadi solusi buat mereka. Jadi bukan hanya kita membuat mereka terkenal. Membuat mereka terkenal mudah sekali. Pertanyaannya mereka ingat nggak habis itu? Sebentar aja pasti lupa. Tapi kalau dia, the nyangkuters tadi yang saya sebut ya, ditolong sama pakar, misalnya Pak Erwin, lolos ya dari lubang jarum, dia tiba-tiba lulus istilahnya ya dari nyangkuters gitu ya. Berarti dia akan ingat, wah Pak Erwin sistemnya gini. Loyalitas orang tersebut sama brand ini bakal ada. Dari sudut itu kita melihat, itu yang nomor pertama. Yang nomor kedua yang kita lakukan, kita juga memberikan klien kita itu sebuah sistem. Ya, ketika kita mempromosikannya, setelah Pak Erwin mungkin atau pakar-pakar yang lain, kita ada juga beberapa pakar, seperti pakar kesehatan, dokter, hukum dan lain sebagainya. Ketika mereka sudah berhasil di scale up, kan customer jadi banyak. Yang ngurus customernya siapa? Nah, kita menyiapkan sebuah sistem di mana Bapak Ibu waktunya akan diatur oleh kementerian buatan ini. Jadi Bapak Ibu akan diatur, oh jadwalnya seperti ini. Gimana memaksimalkan jadwal kerja Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada jadwal, kok 1-2 orang kita bisa ngatur. Wah, ratusan sehari Pak Erwin nggak mungkin. Seperti Pak Erwin sampaikan, sehari-hari dia udah bingung mikir gimana membuat algoritmanya lebih akurat lagi, dan nggak memungkinkan. Nah, ini yang kita memungkinkan. Jadi kita bisa asumsi seorang dokter, kita seperti mempunyai suster yang bekerja di samping kita, tapi kerjanya 24 jam. Dan itu gratis diberikan untuk Bapak Ibu sekalian. Karena bersama-sama dengan kreatif ini, kita akan membantu memetakan jam berapa sebaiknya Bapak Ibu juga melakukan jam praktek seperti itu. Jadi ini ya banyak poin yang memang kita harus bisa ulas dan kupas di sini. Kalau kita nggak sebagai tim marketing hanya bisa, oke, Bapak Ibu punya uang sekian untuk diiklankan, ya habis gitu aja. Tapi bagaimana kita bisa meriting customer tersebut supaya bisa kita scale up. Ini menarik nih, namanya apa Pak itu? Programnya? Ya. Nah, Tekon ID. Ya. Oke. Jadi seperti yang jelaskan tadi, Tekon ID ini adalah sebuah. Saya sudah daftar ya saya. Iya udah. Itu gratis Bapak Ibu, gratis ya. Itu free ya. Free. Jadi apalagi Bapak Ibu mungkin seorang dokter yang mempunyai klinik harus mempunyai software di klinik aja berapa puluh juta harus kita invest. Pakai aja Tekon ID is free for you. Ya, itu totally free. Pakai aja gratis. Kita akan diatur dan bagusnya ini sebagai penutup yang ketiga. Apa yang pentingnya dari program ini semua adalah ketika nanti Bapak Ibu punya klien, datanya disimpan di tempatnya Bapak Ibu, bukan tempat kita. Bapak Ibu bisa mendownload dan diubah ke bentuk Excel. Dan Bapak Ibu bisa memetakan customer-nya tuh umurnya berapa, nomor teleponnya berapa, behavior-nya seperti apa. Itulah yang terpenting. Karena tanpa itu kita nggak punya kemampuan untuk retain kita punya user seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Sekarang ini zaman sudah modern dan semuanya sudah bisa serba digital ya Pak ya. Betul. Nah yang terakhir nih Pak, apa kesan-pesan dari Pak Erwin dan Pak Christian untuk para pebisnis di luar sana dalam memasarkan produknya dan juga membranding diri sendiri Pak di era digital ini? Apa kira-kira? Ya kalau saya, kalau yang pasti ya, yang belum masuk ke era digital marketing, jangan tunggu-tunggu lagi. Sekarang eranya beda ya, eranya semua serba digital. Saya dulu yang nggak pernah berpikir untuk masuk ke ranah itu pun sekarang sudah mulai untuk berpikir masuk. Tidak ada kata terlambat, karena kalau menurut sepengamatan saya 2020 dan 2021, walaupun kita bilang ada di era krisis yang mana ekonomi pada melambat, itu menurut saya adalah waktu yang tepat buat kita untuk bikin skill baru ya. Jadi baik kalau umpamanya perusahaan, suatu entitas, itu waktunya untuk menata ulang, untuk mereview ulang apa yang harus dilakukan ke depan, especially dalam bidang promosi. Kalau bagi kita, saya sarankan bagi Bapak Ibu yang punya skill, nah ini adalah waktu yang tepat untuk mempertajam skillnya, meningkatkan kualitas skillnya. Atau kalau enggak, bagi yang belum punya skill, wah ini komplit nih. Yang belum punya skill, carilah skill. Coba aja berbagai macam bidang. Siapa tahu skill-skill tersebut bisa mendatangkan penghasilan. Yang tadinya mungkin sampingan, sekarang bisa jadi yang utama. Siapa yang tahu? Iya kan? Ya, betul sekali. Ya. Oke, jadi saya ya gini, Bapak Ibu sekalian yang mempunyai keahlian khusus ya, seperti Pak Erwin juga sampaikan tadi, inilah waktunya kita semua untuk bisa memulai bisnis kita ya kan. Mungkin ketika kita memutuskan untuk bisa beradaptasi dengan pandemi ini tidak mudah, kita
kita bisa beradaptasi. Makanya saya mengundang para pakar apapun ya, kehadiran Bapak Ibu sekalian, segera daftar di tekon.id ya, langsung aja nanti ke browser ya, Bapak Ibu browser Bapak Ibu mungkin Firefox dan Chrome, langsung ketik tekon.id ya, tekon.id. Situ Bapak Ibu tinggal daftar ya menjadi seorang pakar apa, dan Bapak Ibu akan sudah diberikan QR ya, dan QR ini akan bisa Bapak Ibu pakai untuk promosi ya, mempromosikan, tidak perlu menggunakan handphone Bapak Ibu sekalian lagi, biar kita aman. Jadi kan banyak sekali kejadian sekarang orang dipergunakan nomor teleponnya untuk hal-hal yang tidak baik ya. Jadi inilah makanya kita memproteksi diri kita juga, tapi kita tidak menghindari opportunity atau kesempatan kita untuk bisa dikenal orang ya, dan pakailah QR lebih aman. Jadi kalau Bapak Ibu mempunyai device ya, mungkin Android atau mungkin iOS, bisa juga segera download aplikasi kita ya, aplikasi kita ketik aja di App Store atau Play Store tekon.id, daftar, dan sekarang nanti admin kami akan membalas dari Bapak Ibu punya request. Dan tentunya dalam waktu dekat ini kita akan segera launching juga buat interface-nya buat komputer. Jadi buat Bapak Ibu yang mempunyai bisnis di rumah, mempunyai bisnis mungkin klinik, apapun bisnis Bapak Ibu sekalian, bisa meminta adminnya buat download dan bisa memakai app dari Tekon ID ini untuk menservis customer dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ini gratis ya, di dalam masa-masa seperti semuanya gratis, dan saya harapkan Bapak Ibu bisa memaksimalkan dari yang saat ini ada dan Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah mempunyai platform yang bagus, mungkin punya website, mungkin punya media sosial, atau bahkan belum punya pun, kayak Pak Edwin juga komplit ya, bahkan yang belum punya pun nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, nanti segera aja ke www.omahkreatif.id ya, jadi langsung ke browser, ketik aja omahkreatif.id ya, nanti di situ Bapak Ibu bisa melihat bagaimana sih caranya kita bisa men-scale up usaha kita ya, karena yang jadi masalah seperti saya sampaikan adalah bagaimana kita tuh bisa usaha kita dikenal, dan setelah dikenal kita harus gimana. Nah, Bapak Ibu bisa baca di situ, kita akan memberikan titik ya, bagaimana kita bisa memperlebar usaha kita, bisa dikenal sama orang, dan juga how to retain our customer dan juga our client. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Edwin dan Pak Christian untuk pesan-pesannya yang luar biasa dan juga ilmunya yang sangat bermanfaat pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk tampil di Tekon TV. Semoga sehat selalu dan bisa kembali lagi tampil di channel ini dengan ilmu yang lebih banyak lagi ya Pak ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Masih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.